Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif, dosen program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Semarang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan, kelancaran sehingga kita dapat berjumpa bertatap muka via Zoom online pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan saya akan memberikan video pembelajaran guna memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Saya mengajar di Fakultas Teknik Universitas Semarang, kurang lebih selama 7 tahun menjadi seorang dosen. Mata kuliah yang saya ampu antara lain struktur kayu, struktur baja dasar, dan analisa struktur 1. Untuk video pembelajarannya kita nanti akan membahas terkait dengan mata kuliah struktur kayu. Secara umum struktur kayu adalah mata kuliah yang mempelajari terkait dengan material kayu, bagian-bagian penyusun kayu, sifat karakteristik kayu, kemudian metode pengujian kayu, metode pengawetan kayu, serta perhitungan terkait dengan sambungan kayu, mulai menggunakan alat baut, menggunakan alat sambung paku, menggunakan alat sambung pasah. Dan yang terakhir di mata kuliah struktur kayu, mahasiswa nantinya akan mendesain rangka kuda-kuda kayu. Untuk mata kuliah struktur kayu memiliki bobot SKS banyak 2 SKS dengan kode mata kuliah TSS 21649. Untuk metode pembelajaran struktur kayu, mahasiswa saya berikan contoh material kayu yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pembelajaran yang ada di kelas. Salah satu contoh sampel kayu yang saya gunakan adalah sampel kayu Kersen. Itu merupakan salah satu material kayu yang saya teliti, yaitu salah satu penelitian saya di semester sebelumnya, yaitu semester ganjil 2024-2025. Untuk mata kuliah struktur kayu, di sini saya diamanatin untuk mata kuliah struktur kayu memiliki 3 capaian pembelajaran kelulusan. Yang pertama terkait dengan sifat. Mahasiswa mampu untuk mengelola pembelajaran diri dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat dan guna bersaing tingkat nasional maupun internasional untuk memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah dan memberikan prinsip keberlanjutan. Yang kedua, di capaian pembelajaran pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai konsep sains alam, prinsip matematika, serta rekayasa di bidang teknik sipil. Kemudian untuk keterampilan khusus, mahasiswa mampu untuk mendesain dan melaksanakan eksperimen di laboratorium terkait dengan mata kuliah struktur kayu, serta nanti digunakan sebagai acuan untuk pemberian keputusan di bidang teknik sipil. Kemudian untuk CPMK, capaian pembelajaran di mata kuliah struktur kayu ini, yang pertama, mahasiswa mampu untuk memahami terkait dengan karakteristik kayu, sifat
fisik kayu, kemudian bagian penyusun kayu, definisi material kayu. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu untuk menghitung konstruksi sambungan kayu yang menggunakan baut, paku, ataupun menggunakan pasah. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk mendesain secara utuh konstruksi kuda kayu. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, silahkan bisa melihat video pembelajaran secara langsung di ruang kelas terkait dengan mata kuliah struktur kayu. Oke, sebelumnya saya tadi sudah buka untuk di sistemnya di portal untuk absensinya mata kuliah struktur kayu pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan struktur kayu pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak, menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari terkait dengan mata kuliah ini kita diberi kemudahan, kelancaran, pemahaman, kemudian ada ilmu yang kita bisa peroleh. Untuk memulai kegiatan, berdoa mulai. Terima kasih. Oke, untuk mata kuliah struktur kayu pada semester ini nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Ini untuk buku yang saya gunakan, Dasar Konstruksi Kayu, buku saya sendiri. Penulisnya saya Muhammad Latif dan Ibu Dia Rahmawati. Jadi selama pertemuan ada 16 kali pertemuan dari minggu pertama sampai minggu yang ke-16, yaitu untuk ujian akhir semester. Adapun beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, di bab 1 kita nanti akan bahas terkait dengan material kayu, sumber daya alam, kemudian ada beberapa contohnya, ada pohon mangga, pohon kresen, pohon kelengkeng. Ini ada beberapa material kayu yang sudah pernah saya uji coba. Kemudian bagian penyusun kayu mulai dari kulit, kambium, bubal, dan seterusnya. Kemudian ada sifat fisik kayu, kemudian metode pengawetan kayu, sambungan kayu, kemudian berlanjut lagi adalah metode pengujian kayu. Dan nanti di sesi minggu ke-14 dan ke-15 itu merupakan tugas terstruktur ya. Nanti silahkan untuk menghitung, merencanakan kuda-kuda kayu. Kita mulai yang pertama dulu, material kayu. Ini saya ada beberapa contoh sampel kayu. Ini penelitian saya. Ini tampilkan dulu. Ini dan ini. Coba yang paling gampang dulu ya. Jadi di mata kuliah struktur kayu kita harus ngerti dulu di awal itu terkait dengan definisi atau pengertiannya. Karena ketika kita sudah mengerti definisinya, nanti kita akan bisa mengembangkan, mengetahui lebih jauh terkait material kayu. Ini yang pertama, Mas. Definisi kayu itu seperti apa, Mas? Silahkan, tidak apa-apa. Silahkan berpendapat, karena kalau kalian berpendapat, kita akan mengetahui sampai mana pemahaman kalian terkait dengan kayu. Silahkan. Kayu apa? Oh, sebelahnya ada, Mas. Kayu, Mas. Definisi kayu. Boleh apa? Silahkan. Contoh kayu itu apa? Bahan meja kursi. Boleh, itu kan salah satu pendapatnya. Sebenarnya, Mas, kayu apa? Oke, siap. Apa lagi? Kayu. Dilihat aja kalau itu tak contoh badannya itu dengan asumsi saya biar kalian bisa kalau wujudnya itu seperti ini gitu, biar ada gambarnya. Pakai apa nih? Oke, masih belum ya? Oke, jadi
kayu ini adalah material alam yang dapat diperbaharui, yang prosesnya yaitu berasal dari pohon, kemudian pada usia tertentu 15 sampai 20 tahun ketika sudah mencapai usia panen, kemudian dipotong, kemudian diolah menjadi beberapa bahan material yang digunakan untuk konstruksi. Itu adalah material kayu. Itu definisi di bidang kita berada di teknik sipil. Berlanjut, kalau kita sudah tahu nih apa material kayu itu seperti apa, definisinya, berlanjut lagi kita harus mengetahui untuk asal daripada kayu, mas. Asal kayu diperolehnya dari mana, mas? Oke, dari batangnya. Ya, mas, sebenarnya kayu pemrograman kayunya dari mana? Oke, dari cabangnya. Ya, sebenarnya, mas. Oke, dari akarnya. Kayu yang dimanfaatkan asalnya dari mana? Oke, dari pohon. Oke, terima kasih untuk masing-masing pendapatnya. Jadi secara garis besar di sini untuk perolehan kayu itu terbagi menjadi 3 ya. Skala perolehannya itu ada dari ini wujudnya, kita contohkan dulu bagiannya, bagian pohonnya. Ini dari pohon ini ketika dipotong ada beberapa bagian yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, batang utamanya itu biasanya kalau dipotong untuk bagiannya yang diambil, untuk kulitnya, misal untuk kulit kayu itu biasanya dimanfaatkan untuk bahan multiplex atau plywood. Kemudian batang utamanya itu dimanfaatkan untuk bisa sebagai usuk, bisa sebagai rek, ataupun yang konstruksi brandnya mudah-mudah bisa sebagai rangka kuda-kudanya. Kemudian berlanjut lagi ke bagian akarnya. Jadi dari pohonnya, ini akarnya biasanya kalau pohon jati, akarnya itu diaplikasikan untuk mebel ya, bisa berupa meja ataupun kursi. Kemudian berlanjut lagi setelah tadi kita tahu asal usulnya, kemudian pemanfaatannya, kita lanjut lagi ke manfaat kayu, mas. Manfaat kayu itu apa, mas? Oke, untuk bahan-bahan. Lagi, mas, manfaat kayu itu apa? Bahan industri. Oke, bahan industri. Manfaat kayu? Oke, untuk seni. Oke, untuk material konstruksi. Oke, secara garis besar ya, bisa dilihat di slide bahwasanya manfaat kayu itu bisa diklasifikasikan ada 4 macam, mulai dari bahan bangunan, ini kayunya bisa untuk usuk, untuk rumah, kemudian untuk jembatan dan seterusnya, itu untuk bahan konstruksi bangunan. Kemudian untuk bahan industri, biasanya untuk bahan pembuatan kertas, kemudian untuk plywood ataupun produk olahan lainnya. Di sini contohnya biasanya untuk laminasi kayu. Kemudian untuk sumber energi digunakan untuk kayu bakar. Kemudian yang terakhir untuk karya seni, ini untuk beberapa patung, ukiran, cendera mata. Ini adalah terkait dengan manfaat kayu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait kayu, silahkan. Oke, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan material kayu? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan lagi. Di sini untuk beberapa teknis. Jadi karena kayu tadi sifatnya mudah untuk diperbarui, kemudian supaya dapat dimanfaatkan untuk generasi berikutnya, ada beberapa metode untuk prosesnya. Yang pertama adalah regulisasi. Jadi pohon atau tanaman kayu yang ada di hutan yang diolah, yang dimanfaatkan ke industri tadi, itu ada metode regulisasinya. Jadi penanaman kembali pohon yang sudah dipotong di hutan tadi, dilakukan regulisasi penghijauannya supaya tidak terjadi erosi di kawasan
hutan. Kemudian berlanjut lagi di sini ada proses pengelolaan hutan lestari. Jadi proses penebangannya pohonnya itu dipilih yang sudah masuk kategori panen atau layak untuk diproduksi. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sertifikasi kayu legal. Jadi kayu yang ada di hutan itu disertifikasi untuk legalitasnya atau kepemilikan izin resminya. Kalau di Indonesia itu untuk perusahaan diberi hak HPH, hak pengelolaan hutan, itu ada masa waktunya, ada tenggang waktunya dalam proses pengelolaan hutan tersebut. Misal di daerah Kalimantan untuk wilayah tertentu ditanamin area hutannya beberapa jenis tanaman yang dimanfaatkan untuk bahan pembuatan plywood semisal. Jadi ngambil bahan materialnya tadi dari hutan tadi yang sudah ditanamin untuk beberapa jenis tanaman tertentu. Itu adalah untuk proses sertifikasinya. Kemudian ada manfaatnya, mesti ada juga dampak buruknya. Jadi di sini untuk dampak eksploitasi kayu yang secara berlebihan bisa terjadi pemburuan hutan yang nantinya berujung terjadinya hilangnya habitat satwanya, kemudian erosi tanah longsor. Kemudian ada juga untuk perubahan iklim karena berkurangnya pohon itu nanti karbon dioksida yang ada di udara itu akan cenderung bertambah karena manfaat pohon sebenarnya itu adalah mampu menurunkan suhu yang ada di sekitar itu sampai dengan 5 derajat Celcius. Itu jadi sangat ketika kualitas yang hari di bawah pohon itu sangat sejuk sekali. Itu adalah untuk beberapa dampak negatif dari proses pengeksploitasian kayu yang secara berlebih. Kemudian untuk contohnya ini adalah tanaman mangga. Di semester Gansal 2023-2024 saya meneliti terkait dengan kayu mangga di sini. Kenapa saya ambil tanaman buah? Karena pada dasarnya untuk jenis tanaman buah yang ada di Indonesia itu variasinya banyak sekali dan masih belum dilakukan studi terkait dengan pengujian terkait dengan kuat tekannya, kuat tariknya, kuat gesernya untuk kayu jenis tanaman buah di sini. Karena kalau kita lihat pohon mangga itu ketika usianya bisa mencapai 20 tahun itu diameternya bisa sampai 1 meter lebih. Jadi dengan batang diameter yang besar tersebut, saya berkeinginan kalau semisal itu bisa dimanfaatkan untuk konstruksi. Ini setelah saya uji coba kayu mangga di sini, ini bisa mencapai kuat tekan atau kuat tariknya itu masuk kategori kayu kelas 3. Kalau kayu kelas 3 itu bisa dimanfaatkan untuk konstruksi. Oke, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berlanjut ke materi yang lainnya? Ayo pertanyaan ditanyakan, silakan. Masih apa nama nih? Oke. Saya Bagas Wardamakun dari C112101 ingin bertanya apa kelebihan dan kekurangan penggunaan kayu sebagai bahan struktur dibanding baja dan beton. Oke, pertanyaan bagus ya. Kelebihan ya kalau kekurangan pakai material kayu itu dibandingkan dengan material yang lainnya, baja ataupun dengan beton. Oke, dari teman-teman yang mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, silakan. Ada? Oke, ada. Kalau tidak ada tadi kegunaan atau kelebihannya ya, kelebihan ataupun kekurangan material kayu dibandingkan baja ataupun beton. Yang pertama ini bisa saya jawab. Yang pertama, kelebihan pakai kayu itu apa? Proses pengerjaannya mudah. Itu adalah salah satunya untuk kelebihan menggunakan material kayu. Yang kedua adalah harganya relatif murah. Jadi untuk daerah tertentu
konstruksi rumahnya kan rumah panggung, jadi ke atas itu bahan materialnya pakai kayu, posisinya juga di tengah hutan. Pengaplikasinya yang paling mudah akan menggunakan kayu. Kemudian untuk kekurangannya kalau material kayu daripada material yang lainnya, kayu itu mempunyai karakteristik sebagai sebuah konduktor. Konduktor itu adalah bahan material yang mudah menghantarkan. Untuk kayu yang paling jelas adalah mudah terbakar, karena material kayu itu kalau di suhu di atas berapa derajat Celcius itu nanti dia akan mudah terbakar. Itu adalah kelemahan daripada material kayu. Kemudian ukurannya itu terbatas, jadi masing-masing kalau kita beli kayu di toko material, kalau sekarang paling panjang maksimalnya di 3 meter. Jadi untuk konstruksi-konstruksi yang bentang panjang kita membutuhkan banyak sekali sambungan. Seperti itu Mas. Dan cukup jelas? Oke. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Mas, nama nih, sekian itu biar kenal. Oke, silakan Mas. Saya mengenai T11 mau tanya Pak, cara memilih kayu yang bagus itu gimana? Oke, cara memilih kayu yang bagus ini sangat. Ini cara memilih kayu yang bagus. Yang pertama, yang perlu diperhatikan kalau kita mau membeli di toko material kayu yang bagus, yang pertama adalah kita lihat dulu potongan kayunya. Potongan kayunya seperti apa? Potongan kayunya yang lurus. Lurusnya, jadi potongan kayunya harus yang lurus. Kemudian yang kedua adalah minim mata tunas. Jadi di dalam satu pohon ini biasanya ada titik percabangannya. Ini yang menyebabkan terjadinya ada titik mata tunas. Jadi mata tunas atau mata kayu ini yang menyebabkan kayu itu nantinya mengalami pelapukan ataupun dimakan serangga. Itu adalah ini. Kemudian kita lanjutkan lagi adalah tingkat kekerasan kayunya, karena ada beberapa jenis kayu itu masuk ke kategori kayu keras ataupun kayu lunak. Jadi kita pilih dulu ini keras atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan harga. Maka kita perlu perbandingan cari harga yang kalau bisa masih murah mungkin. Tapi biasanya antara toko material yang satu dengan toko material yang lain itu pasti ada selisih harganya, walaupun sekitar 1.000 ataupun 5.000 rupiah. Itu adalah cara memilih kayu yang baik. Cuma jelas? Oke, berlanjut lagi ya kita ya. Silakan. Oke Mas, silakan nama nih. Saya tahu C1121210059. Oke Mas Taufik, silakan. Apa saja jenis kayu yang umum digunakan dalam konstruksi baik kayu keras maupun kayu lunak? Oke, siap, terima kasih. Jadi, kapan sih pakai material kayu untuk kayu keras ataupun kayu lunak? Yang pertama, untuk jenis kayu keras, ini biasanya masuk kategori kayu kelas 1 sampai dengan kayu kelas 2. Ini kayu keras contohnya ada kayu bengkirek, ada kayu keling, ada kayu jati. Itu adalah salah satu beberapa contoh untuk kayu keras. Pemanfaatannya, aplikasinya bisa untuk boarding, bisa untuk kuda-kuda, bisa untuk gelar-gelar jembatan, untuk tiang rumah joglo itu bisa menggunakan kayu keras. Kemudian untuk kayu lunak itu juga dimanfaatkan juga. Kalau untuk kayu lunak itu masuknya untuk perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga misalnya adalah untuk masak itu, kemudian bisa juga sebagai centong nasi itu juga bisa. Jadi terkait kayu lunak karena bahannya lunak, mudahnya bentuknya itu biasanya masuknya ke perabot rumah tangga ataupun sebagai hiasan dinding juga masuknya ke kayu lunak. Oke,
Sudah jelas? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk perkuliahan struktur kayu pada pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.